Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam kajian kita tentang cuplikan pesan-pesan kehidupan dari Nabi Muhammad SAW. Yang mana pesan-pesan ini perlu kita angkat kembali untuk menyegarkan ingatan kita, untuk mencas kita punya iman, ya, untuk memberikan suntikan-suntikan untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengindahkan pesan-pesan tersebut, sehingga hidup ini menjadi bernilai. Hidup ini tidak sekedar begitu saja. Malam hari ini saya membawakan salah satu pesan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abi Dzar, dari sahabat Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, an Abi Darda qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta wa hurriqt wa la tatruk salatan maktubah muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah wa la tashrabil khamr fa innahu miftahu kulli syarr. Akhrajahu Ibnu Majah. Dalam hadis ini si perawi, yakni sahabat Abi Darda, beliau mengatakan ausani khalili. Demikianlah sahabat Nabi, ya. Sahabat Nabi selalu, ya, mereka berlomba-lomba mencintai Nabi Muhammad dan mereka berusaha mengungkapkan cintanya dengan Nabi Muhammad itu tidak hanya sekedar dengan ungkapan aku cinta kekasihku Nabi Muhammad, enggak, tapi cinta mereka itu diwujudkan dengan mengindahkan pesan-pesan orang yang dia cintai. Apa pesan Nabi Muhammad kepada Abi Darda? Yang pertama, la tusyrik billah. Kamu jangan menyekutukan Allah. Karena ini adalah fondasi, ya. Fondasi. Orang kalau sudah tidak beriman kepada Allah atau menganggap ada Tuhan selain Allah, atau syirik itu tidak selalu bermakna kita tidak percaya kepada Allah, ya. Tapi syirik itu macam-macam, ya hadirin, ya. Pemirsa, ya. Syirik itu macam-macam. Ada syirik itu bentuknya kita menggandrungi sesuatu lebih daripada kegandrungan kita kepada Allah. Itu termasuk daripada syirik, walaupun itu tidak masuk dalam syirik yang harus syahadat lagi, ya. Nah, tapi sudah menyekutukan, artinya menganggap ada sesuatu yang lebih utama, lebih penting, lebih besar daripada Allah, sehingga sesuatu itu mendorong kita untuk meninggalkan, ya, apa-apa yang menjadi tuntunan atau perintah Allah. Ketika kita dihadapkan dengan yang kita anggap penting tadi, Allah kita nomor duakan, atau perintah itu kita tinggalkan, karena kita menganggap ada sesuatu yang lebih penting dan ini lebih fatal daripada kita meninggalkan perintah Allah. Itu termasuk bagian daripada tingkatan-tingkatan syirik, ya. Kita mencintai orang boleh, ya. Seorang suami mencintai istrinya boleh, seorang istri mencintai suaminya boleh, ya. Tetapi jangan cinta itu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu, ya, yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah, maka itu akan menyakitkan. Karena selain Allah tidak ada yang kekal. Semua yang kita cintai, semua yang kita miliki selain Allah itu akan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan yang kita cintai. Jadi orang, ya, yang mencintai
Allah lebih dari segala sesuatu, hidupnya akan lebih tenang. Hidupnya akan lebih terkontrol begitu ya. Nah, makanya pesan Nabi Muhammad, la tusyrik billah. Baik itu syirik secara akidah dengan meyakini ada Tuhan selain Allah, ada yang lebih mampu selain Allah, ya. Ada yang patut disembah selain Allah, atau syirik dalam pengertian itu tadi, ya. Ada yang lebih dia perhatikan daripada Allah sehingga kelebihan itu membuat dia meninggalkan perintahnya Allah. Nah, begitu. Lalu yang kedua pesannya, wa in qutti'ta wa hurrikta. Artinya kamu, kata Rasulullah kepada Abi Darda, kamu jangan menyekutukan Allah ya, dengan sesuatu apapun dalam keadaan bagaimanapun. Walaupun kau harus diancam, kamu kalau tidak menyekutukan Allah atau kamu masih beriman kepada Allah, maka kamu akan saya bunuh, kamu akan saya bakar. Maka kekahlah ya, teguhlah kau dalam keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya ya, bagaimanapun kondisinya. Wala tatruk salatan maktubah muta'ammidan. Pesan yang kedua dari Nabi Muhammad SAW kepada Abi Darda, jangan pernah sekalipun engkau meninggalkan sholat dengan sengaja. Rasulullah mengatakan meninggalkan sholat dengan sengaja. Ada meninggalkan sholat itu yang dimaklumi. Ya. Seperti apa? Orang yang hilang akal. Orang yang hilang akal, tiba-tiba dia karena stres dia gila misalnya. Nah, orang seperti ini tidak berdosa ketika dia meninggalkan sholat. Atau orang yang sedang pingsan. Masuk waktu zuhur atau pertengahan waktu zuhur dia pingsan. Dia nanti baru sadar ketika azan maghrib. Nah, dia wajib mengqadha asarnya, tapi dia tidak berdosa karena dia meninggalkan asar. Karena pada saat masuk waktu asar, dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ya, itu dimaklumi. Ya. Atau tertidur. Ya, orang tertidur. Misalnya nih, dia habis sholat asar tidur. Ya, habis sholat asar, mungkin karena kecapean, dia duduk, ya, baca-baca buku lalu tertidur. Ya. Nah, mungkin karena capeknya bangun-bangun sudah waktu isya misalnya. Nah, dia wajib qadha tapi dia tidak berdosa. Tetapi kalau dia tidurnya setelah masuk waktu, dia berdosa termasuk meninggalkan sholat secara sengaja. Misalnya begini, ini kan sudah waktu ini misalnya sudah masuk waktu isya. Ya. Nah kita nggak sholat, tahu-tahu kita kecapean kita tidur. Nah, kita tidak bangun kecuali ketika kita mendengar adzan subuh. Nah ini kita berdosa. Karena kita tidur pada saat sudah masuk waktu. Sehingga sholat itu tertinggal. Nggak boleh. Tapi kalau kita tidur sebelum masuk waktu. Lalu waktu itu terlewatkan karena kita tertidur. Itu tidak apa-apa. Ya. Tapi wajib qadha. Tapi orang yang seperti saya katakan tadi. Sudah masuk waktu isya nggak sholat. Akhirnya tertidur. Nah itu dia dosa. Itu termasuk muta'ammidan. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Atau karena satu pekerjaan dan lain sebagainya, kita mengulur-ulur waktu nanti dulu, sampai akhirnya habis waktu sholat itu. Nah ini kita termasuk muta'ammidan. Nah pesan Nabi Muhammad, maksud Nabi Muhammad, sesibuk apapun, serepot apapun keadaanmu dan kondisimu, kamu jangan tinggalkan sholat. Sibuk silakan bekerja. Tapi ketika datang waktu sholat, sempatkan untuk sholat sebelum waktunya terlewatkan. Nah. Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatillah. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, apapun alasannya, sengaja meninggalkan sholat, maka ia tidak ada jaminan ya. Allah ya menjamin orang masuk surga, menjamin orang mukmin masuk surga, menjamin orang husnul khatimah dan sebagainya, terbebas dari azab. Tapi orang yang meninggalkan sholat, maka tidak ada jaminan buat dia selamat, la fid dunya wa la fil akhirah. Tidak selamat di dunia dan juga tidak di akhirat karena dia sengaja meninggalkan perintahnya Allah SWT. Wala tashrabil khamr.
Fa innaha miftahu kulli syarr. Jangan minum khamr. Khamr itu apa? Segala sesuatu yang memabukkan. Ya. Bir bintang, khamr. Whisky, khamr. Ya. Apalagi kalau di Jawa Timur ini ada namanya toa, ya, yang terbuat dari apa itu, kelapa itu ya, atau apa itu ya, toa itu memabukkan. Ya. Ya. Haram. Ya. Oh, yang khamr itu kan bir, berarti kalau whisky nggak apa-apa, nggak ada. Semua yang memabukkan, apapun itu hukumnya haram. Termasuk yang menghilangkan akal, ya. Apa? Narkoba. Ya. Itu termasuk daripada khamr. Karena apa? Orang minum obat-obatan itu kan membuat dia lupa diri, dia tidak tahu siapa dirinya. Nah, orang yang lupa diri ini dia akan lupa akan kewajibannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan bisa saja dia akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ya, hal-hal yang tidak baik karena dia dalam keadaan tidak sadar. Nah, makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, jangan minum khamr karena khamr itu adalah pangkal segala kebejatan. Orang yang minum khamr atau orang yang menggunakan obat-obat narkotika, dia hilang akal, hilang kesadarannya, dia ngomong dia nggak tahu apa yang dia omongkan. Kadang-kadang dia buka aibnya, dia buka aib saudaranya, dia buka aib istrinya tanpa dia sadar. Ya. Dia lakukan itu. Ya. Atau bisa saja dia melakukan perzinaan karena dia tidak sadar. Nah, makanya dikatakan oleh Muhammad, ra'su kulli miftahu kulli syarr. Ya. Minuman keras atau hal-hal yang menghilangkan akal itu adalah kunci segala macam kebejatan. Nah, ini pesan-pesan Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau ya, dan pesan-pesan ini ya, orang tidak boleh menyekutukan Allah, orang tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Supaya apa? Supaya dia menjadi orang yang beriman sama Allah, tidak meninggalkan perintah Allah, itu kan jadi tenang jiwanya ya. Orang yang soleh itu jiwanya jadi tenang ya. Gak boleh minum khamr ya, supaya gak hilang akal, sehingga dia tahu, oh sama orang tua harus bagaimana, oh ngadepin ini harus bagaimana, karena akalnya sehat. Nah, itulah pesan Nabi Muhammad SAW yang menjadi kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita daripada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita min ahlis shalah, orang-orang yang gandrung, orang-orang yang senang, orang-orang yang hobi melaksanakan sholat, ya, dan diberikan kemudahan untuk itu. Dan mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita, anak turun kita, semua kaum muslimin, tua muda, laki perempuan, semoga Allah berikan taufik kita terhindar daripada minuman-minuman keras atau hal-hal yang bisa membuat kita mabuk dan hilang akal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.